pergi mengunjungi dia, umur 90 lebih. Seorang wanita yang cinta Tuhan, sudah jadi janda, umur 90 lebih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita di dalam perjalanan dunia ini hanya menjadi tamu yang kebetulan pernah berjalan sama-sama di dalam barisan arus hidup manusia. Lalu siapa berhenti, pulang, siapa terus, tidak tahu. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali kepada tema yang kita tetapkan, penghakiman di dalam Alkitab. Penghakiman. Banyak pendeta suka khotbah cinta kasih anugerah Tuhan. Tetapi tidak banyak yang mentegaskan penghakiman dan pengadilan Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan yang memberi anugerah, juga ada Tuhan yang menurunkan kecelakaan. Tuhan yang memberikan bakat dan memberikan talenta. Juga ada Tuhan yang menuntut kesetiaan manusia kepada Dia. Tuhan yang memberi berkat, juga Tuhan yang memberi kecelakaan. Lalu mengapa kita hanya nuntut, hanya minta dan tunggu anugerah? Tetapi kita tidak menanti dan kita tidak takut kalau kita harus dihakimi oleh Tuhan. Itu sebab saya kira di dalam masa tua saya khotbah mengenai penghakiman di dalam Alkitab. Dan keadilan yang dilakukan oleh Tuhan untuk orang musuh atau anak-anak, untuk orang-orang melawan Tuhan atau orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Harus kita mengerti. Supaya kita sadar dan kita diberikan waspada dan kita diberikan kekuatan untuk jangan meleset. Tetap menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Pasal ke-6 bicara tentang kota terbesar dan sejarah membuktikan kota tertua di barat yang ditumbangkan, yang dihancuri oleh Tuhan melalui mujizat penyertaan, yaitu kota Yeriko. Yeriko menjadi hancur karena kuasa Tuhan. Yeriko dihakimi karena dosa-dosanya. Kota yang besar, kota yang beribu-ribu tahun, yang sudah berada di dunia, di dalamnya mengumpulkan ratusan ribu manusia. Tetapi jatuh di dalam satu hari. Melalui keliling kota, dari orang Israel jalan kaki diam-diam. Keliling 1 kali 1 hari. Keliling 6 kali 6 hari. Hari ke-7 sekaligus. Entah mereka tidak tahu capek, atau entah mereka diberi kekuatan luar biasa tambahan. Mereka keliling 7 kali. Sudah keliling 7 kali mendatang ada perintah. Tiupkan sangkakala. Bersorak-sorak besar. Setelah suara keras dari Bani Israel yang keliling kota itu berteriak, langsung seluruh kota yang roboh. Dan menurut arkeologi ditemukan robohnya keluar, bukan ke dalam. Bagaimana suara dari luar? Kota bisa roboh keluar, rontok semua. Ini adalah cara Tuhan yang ajaib. Di luar pikiran, di luar dalil, di luar kebiasaan. Sesuatu kalau roboh bagaimana? Ya roboh keluar. Lalu sesudah itu diberikan nubuat. Kota Yeriko tidak boleh dibangun lagi seperti dulu. Barang siapa yang membangun kembali, hari mulai bangun fondasi, anak sulungnya akan mati. Hari pasang pintu terakhir, anak bungsunya akan mati. Dan itu menjadi kota yang tidak pernah
mempunyai kemuliaan seperti dulu sampai sekarang. Kota Yeriko. Kemenangan untuk mendapatkan kota Yeriko merupakan suatu kesuksesan yang besar sekali. Kemenangan yang agung sekali. Sesuai itu mereka kira gampang. Mereka lupa itu pekerjaan Tuhan. Itu lupa itu penyertaan Tuhan. Mereka pergi mau melihat kota kedua. Kota kedua kecil sekali. Tetapi kota kedua mereka kira gampang. Utus orang pergi mengintai. Waktu pergi mengintai. Mereka pulang bicara sama Yosua. Terlalu gampang. Kotanya kecil. Cuma 120.000 orang. Lebih kecil dari Karawaci. Lebih kecil dari Kelapa Gading. Ini kota kecil sekali. Tak usah pakai tentara yang banyak. Ribuan orang sudah bisa menumpas mereka. Bisa membinasakan mereka. Bisa menghancurkan mereka. Maka dikirim hanya sedikit orang. Sampai disuruh mau perang. Langsung orang kota Ai itu keluar. Mengusir orang Israel. Israel semua menjadi bubar. Menjadi rontok kekuasaan militer Israel. Di dalam sekejap mata. Hancur. Kalah. Yang dibunuh 36 orang. Semua lari dengan ketakutan luar biasa. Lalu mereka datang kepada Yosua. Tidak bisa. Kota ini meskipun kecil kita kalah. Mereka galak sekali. Mereka berkuasa sekali. Mereka jahat sekali. Semua orang Israel menangis. Dan Yosua datang kabar Tuhan Allah. Yehova, kenapa kami begitu menang di atas kota yang besar sekali. Sekarang kalah terhadap kota yang paling kecil ini. Yosua menangis. Yosua bersungut-sungut. Dan dia telah bersalah sesuatu hal. Mempersalahkan Tuhan. Kenapa melepaskan kami keluar dari Mesir? Kenapa bawa kami di sini dipermalukan? Kenapa kami sekarang dikalahkan oleh kota yang kecil ini? Mengapa Tuhan engkau memimpin kami keluar? Salahnya Tuhan? Mengapa bersungut-sungut? Manusia kalau menang, sasa diri. Kalau salah, Tuhan tidak menyertai. Kalau menang, bangga diri. Kalau salah, persalahkan Tuhan. Saudara, lihat dosamu nak. Lihat kelemahan kita nak. Ini seluruh kitab suci merupakan satu kaca yang menyatakan, yang menginspirasikan dan merefleksikan berapa jahatnya manusia. Berapa bodohnya manusia hanya mempersalahkan Tuhan. Tetapi Tuhan diam-diam saja. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca berapa ayat dari kitab suci. Kitab Yosua pasal ke-6. Saya minta semua membaca ayat yang ke-17. Ivan silakan naik ke atas. Bantu saya membaca. Kitab Yosua pasal ke-6 ayat ke-17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat yang ke-24. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaraan rumah Tuhan.
ayat ke-26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini, dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya. Pasal ke-7 ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ayat ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Terus. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ayat ke-14. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Ayat yang ke-19. Berkatalah Yosua kepada Achan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Achan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Baca lagi ayat daripada yang ke-24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Terus. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Pasal 8 ayat pertama. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah kesadaran, berilah pengertian untuk ayat-ayat yang sudah kami baca. Berkatilah kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pada waktu Tuhan berkata Musa, keluarkanlah Bani Israel dari tanah Mesir. Saya akan memimpin mereka masuk ke Kanaan. Apakah dua hal ini sama? Tidak. Apakah dua hal ini dikerjakan oleh satu orang? Tidak. Tugas Musa keluarkan dari Mesir.
Tugas masuk ke Kanaan tidak ada bagian bagi Musa. Tugas Musa merebut mereka keluar dari tanah Firaun. Dan tugas bawa mereka ke dalam Kanaan itu bukan Musa, tapi Yosua. Mengapa keluar dari Mesir? Membuktikan kita harus lepas daripada kuasa dosa, dari kuasa setan, baru berbakti kepada Tuhan dengan kebebasan agama yang sejati. Kenapa masuk ke dalam Kanaan? Membuktikan Tuhan bukan saja kita diselamatkan, Tuhan mau kita mendapatkan anugerah yang limpah, hidup yang berkelimpahan, yang dijanjikan Tuhan untuk orang Kristen mendapatkannya. Orang Kristen yang lepas dari dosa, tapi hidup yang kemiskinan, bukan kehendak Tuhan. Orang yang hidup dengan kekayaan, tapi tidak lepas dari dosa, bukan kehendak Tuhan. Ini semua merupakan cerita dan semua merupakan sesuatu realita hidup kerohanian kita. Mari kita lepas dari dosa. Mari kita meninggalkan iblis. Mari kita meninggalkan kenikmatan di Mesir yang saben hari makan enak tetapi statusnya menjadi budak. Mari kita keluar dari tanah yang subur, yang maju, yang hebat luar biasa tetapi membawa kebinasaan. Sama seperti Abraham keluar dari Ur yang saat itu adalah kota paling besar di dunia, yang kenikmatan dan kesuksesan, keberhasilan kemudian manusia paling tinggi, tetapi sedang rusak. Menurut arkeologi, sebelum Abraham keluar dari Ur, tanah itu menghasilkan hasil bumi 17 kali dari yang ditanam. Engkau tanam satu biji, waktu penuaian 17 biji. Tetapi ratusan tahun kemudian tiba sampai zamannya Abraham. Mereka tanam satu biji, tidak tentu menghasilkan 2 biji. Sudah mau hancur. Tapi manusia menikmati yang sudah-sudah. I already enjoyed. I already experienced. I already know what is my fruit, what is my success. Tuhan know. Tuhan berkata, the time is up, you should leave. Keluar dari tanah ini. Tinggalkan dari rumah bapamu. Pergi ke tempat yang saya tidak kasih tahu. Akhirnya di mana? Inilah kerohanian. Inilah iman orang Kristen. Baru engkau menikmati, engkau merasa hebat, engkau berhasil, kaya, sudah menjadi makmur. Tuhan berkata berhenti, keluar. Engkau bilang saya sudah sukses, begitu banyak uang, saya begitu sukses. Tuhan yang mengetahui hari depan sudah tidak ada lagi. Engkau kalau tidak keluar, engkau akan ikut mati di sini. Tetapi kemana? Saya nak kasih tahu. Hari depanku, saya tidak tahu. Panggilan menjadi hamba Tuhan, sebelumnya kaya. Sesudah itu tidak tahu apa. Seorang murid kita yang sekarang di Hong Kong. Dia pernah dapat $2 juta 1 tahun. Gajinya besar luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan, no. I want you to come out. I want to go from here. Go to Indonesia. Orang Hong Kong yang menjadi orang yang penting di dalam perbankan, di dalam akuntansi, yang mempunyai gaji yang ratusan juta. Kenapa masuk sekolah teologi di Jakarta lagi? Apakah Hong Kong tidak ada sekolah teologi? Apakah Hong Kong tidak ada gaji besar karena dia seorang penting sekali di dalam perekonomian? Tidak tahu. Tapi pimpinan Tuhan seperti ini. Banyak orang melihat dengan mata di atas badan sendiri. Tidak bisa terima pimpinan Tuhan. Kenapa pimpinan Tuhan melawan semua dalil-dalil, melawan semua kaidah-kaidah di dunia? Kalau ikut Tuhan jadi miskin, saya jadi pendeta, makan apa? Semua tidak mau taat. Tapi saudara-saudara,
Barang siapa yang taat pimpinan Tuhan, tidak ada satu yang ditinggalkan. Tidak ada satu yang dilupakan, diabaikan atau dibuang oleh Tuhan. I will never forsake you. I will be with you forever and ever. Orang itu datang, sekolah selesai, sudah taat, sudah tamat, sudah lulus dari kita pulang ke Hong Kong. Kajiannya tidak ada. Posisi itu dan orang lain. Komunis Tiongkok sudah masuk. Sekuritas daripada negara sudah dilaksanakan di Hong Kong. Dan dia mulai menggembalakan satu gereja. Dipimpin oleh Tuhan. Yang tadinya cuma 20 orang, sekarang sudah 60 orang. Orang ini baru pulang Hong Kong. Tapi sewa tempat mahal. Tidak ada uang, persembahan kurang. STEMI. Saya sebagai pemimpin memberikan dukungan 1 tahun. Bayar dia punya gaji. Yang lebih berat daripada menjadi pendeta di Indonesia. Karena kebutuhan Hong Kong barangnya mahal. Maka mereka didukung oleh STEMI. Yang pendirinya sudah tua 81 lebih. Lalu dia punya gaji kecil. Dulu jutaan. Sekarang sama berapa puluh ribu Hong Kong. Dengan istri 2 orang setia melayani. Tidak mengeluh. Tidak menyesal. Tidak bersungut-sungut. Karena pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, dunia dijadikan oleh orang berdosa. Dan dibuang oleh Tuhan. Tapi dunia ditolong oleh orang yang mau jalankan kehendak Tuhan. Tetapi harus mengalami kesulitan. Israel keluar dari Mesir. Jangan senang dagingnya. Jangan nikmati enaknya hidup di situ. Karena engkau disuruh jadi budak. Buat apa makan daging enak-enak. Hidup kaya raya tetapi budak. You mesti mengerti. Di dalam hatimu ada satu harkat. Ada satu wibawa. I am the children of God. Saya anak Tuhan, tidak mau diperbudak oleh setan. Sekarang di Indonesia banyak orang kaya, saban hari pergi melacur. Pergi berjudi menjadi budak dosa. Tapi dia mempunyai hidup mewah. Mercedes, BMW, Rolls Royce. Bandingkanlah Stephen Tong sama orang kaya konglomerat di Indonesia. Mereka menikmati hidup macam lain. Kami mempunyai sukacita macam yang lain. Kenikmatan dunia, kenikmatan materi sementara. Sukacita dalam Tuhan itu selama-lamanya. Waktu saya tua, Tuhan sedikit menghentikan kelelahan, kecapean dan keletih lesuan saya. Mulai memberikan saya beban yang lain. Dunia melalui seorang yang pernah melayani puluhan tahun. Ada gedung-gedung gereja. Di mana ribuan orang masuk berbakti, berdoa kepada Tuhan, menyanyi. Itu bukan rumah pribadi. Itu bukan villa Stephen Tong. Banyak orang konglomerat mempunyai villa yang besar, tanah yang sangat luas, mempunyai mobil yang banyak untuk menikmati hanya satu keluarga berapa orang. Tetapi di surga no portion. Tidak ada bagian untuk dia karena dia tidak menjalankan kehendak. Saya cuma tahu I am following my God, who is the one who keep the promise, and who is the one who keep his promise, never fail. Kantong kita semua. Saya tahu ini tidak gampang. Saya tahu saban hari mesti bayar. Tukang dibayar, bahan dibayar, desain dibayar, kontraktor dibayar. Dan saya siang malam berdoa, Tuhan berkati kita. Karena inilah tugas. Dan inilah janji Tuhan untuk kita. Israel keluar dari tanah Mesir. Pergi ke tempat yang ada madu dan ada susu. Madu dan susu dari binatang besar dan binatang kecil. Yang besar dari sapi, keluarkan susu engkau makan, bergizi, bernutrisi, berkesuburan untuk hidupmu. Madu dari tawon yang kecil, yang kerja berat mengeluarkan madu untuk bikin badanmu kuat,
dan engkau sehat. Saya sudah janji akan memberikan engkau madu dan susu di tanah Kanaan. Aduh enak ya Tuhan, saya mau pergi. Janjimu begitu indah. Yang kau janjikan begitu manis, begitu enak, susu dan madu. Maka saya langsung masuk kota itu menikmati. Tuhan bilang, no, you mesti perang. Di kota itu orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, galak-galak. Mereka jahat, mereka tidak mengizinkan engkau begitu langsung masuk. Engkau direct mendapatkan kenikmatan. Engkau harus perang dengan mereka, susah payah, melawan mereka, usir mereka, baru dapat tanah itu. Tuhan, bukankah engkau penuh kemurahan? Bukankah engkau janjikan kami mendapat sesuatu langsung kita dapat? Tidak. Kalau engkau tidak berjuang, tidak menikmati. Kalau engkau tidak kerja berat, tidak dapat apa-apa. Kalau engkau tidak pernah pikul salib, tidak pernah engkau mati dan bangkit. Yesus, anakku yang satu-satunya pun tidak lepas dari dalil yang sama. Alkitab mengatakan di dalam Lukas pasal 24, Kristus harus terlebih dahulu disengsarakan, baru masuk ke dalam kemuliaan. To be crucified first and then resurrected. To suffer first and then enjoy. According to all the guidance of God, you should go through the tribulation, sufferings, persecution, and then you enter into the glory. Manusia orang biasa biasanya tidak mau susah, cuma mau enak. Tidak mau perang, cuma mau menang. Tidak mau menderita, maunya mahkota. Itu tidak bisa. Itu bukan Alkitab. Karena konsep yang salah, pengertian yang dangkal, kita telah mendidik anak kita salah. Dulu pernah susah, sekarang jadi kaya. Masa anak kita juga susah seperti dulu. Kasih mereka enak-enak, tidak usah kerja. Setiap bulan kasih ratusan juta. Cari perempuan boleh, judi boleh, mau pakai pakaian paling mahal boleh, makan yang paling foya boleh. Lalu mereka di dalam 10 tahun jadi anak muda yang tidak berguna, tidak tahu susah, tidak tahu berjuang, tidak tahu miskin, tidak tahu lapar, sama tahunya menindas orang. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa anak Anda yang sudah dirusakkan oleh Anda, tapi engkau tidak mengaku dosa dan tidak sadar. Saya tidak tahu berapa keturunan kita sudah menjadi orang yang tidak bisa berjuang, tidak tahan kesulitan, karena engkau terlalu manja. Satu kali saya di Los Angeles ketemu anak Indonesia datang, semua pakai jaket yang bagus sekali, mobil yang bagus. Saya bilang, anak-anak Indonesia, hak apa engkau nikmat hidup seperti ini di Los Angeles? Karena papamu mengirim puluhan ribu dolar setiap tahun untuk kamu hidup berfoya-foya di Los Angeles. Tapi tahu tak, di Indonesia banyak orang kerjanya berat, uangnya sedikit, susah hidupnya. Ada orang satu bulan cuma dapat berapa puluh juta, harus menghidupkan 5 anak. Mereka kalau bisa lewat setiap hari dengan makanannya cukup, sudah syukur kepada Tuhan. Tapi engkau di sini foya-foya. Mobil yang beribu-ribu cc, satu orang, balapan di tol yang jalannya luas dengan membuang bensin beratus-ratus liter hanya untuk kenikmatan pribadi. Di Indonesia banyak orang yang masukkan bersesak-sesak, bayar sedikit, mesti pergi tempat jauh. Hak apa kamu menikmati ini? Hak apa engkau mempunyai papa yang berkaya, lalu engkau berfoya-foya seperti ini? Kemarin saya dah sadar, kalau hari ini saya 65 tahun janji menjadi hamba Tuhan. Saya makan, sebelum makan saya beli pakaian untuk kasih orang lain yang perlu. Waktu saya tanya, satu pakaian berapa? 150.000. Lalu saya pilih berapa? Kalau yang tangan panjang,
180.000. Masa kain ini tua, bikin sampai jahit, sampai ada kancing, sampai menjadi cocok sama. Itu cuma tambah 30.000. 150, 180, saya pilih berapa. Semua bayar, baru tahu. 8 baju, bayarnya cuma 1,2 juta. Sudah bayar, saya iseng tanya, saudara di sini kerja dapat berapa? Satu hari saya punya gaji 70.000. 70.000. Lalu dikasih makan? Enggak. 70.000 itu kotor. Saya tanya, engkau rumah di mana? Rumah di Tanjung Priok. Jadi kalau dari Tanjung Priok datang ke tempat kerja di dekat Sunter ini, engkau naik apa? Naik ojek. Berapa bayarnya? 1 kali 20.000. Jam berapa datang? Jam 9 pagi. Jam seberapa pulang? Jam 9 pulang. Jadi pagi makan di rumah, siang malam makan di dekat Sunter sini. Lalu dia pergi kembali lagi. Pulang naik ojek lagi, iya Pak. Berapa? 20.000. Jadi engkau 40.000 untuk transport. Satu hari kerja 12 jam, sisa 30.000. Makanya ya itulah 30.000 persis cukup saya makan 2 kali. Pagi makan di rumah, ikut mama. Lalu engkau sisa uang, mana bisa sisa Pak? Saya tidak sisa 1 rupiah. Kenapa mau kerja begini? Kalau nak kerja makan pun tidak ada. Saya ada uang, bisa naik ojek, bisa makan, bisa hidup. Besok datang lagi, makan, hidup. Uang pakaian, tidak tahu. Ini pakaian sudah lama. Saya lihat, kamu umur berapa? 21. Anak perempuan. Waduh, saya kira anak-anak saya, cucu saya, tidak ada yang susah seperti ini. Di Indonesia banyak orang yang susah. Tapi kita foya-foya. Lalu saya pergi makan. Setelah makan, bayar uang. Berapa? 1,5 juta, 4 orang. 1 kali makan, 1,5 juta. Itu berarti ongkos hidup dia hampir 20 hari lebih. 1 bulan dia kerja. Saya 1 kali makan 4 orang habis. Inilah dunia. Lalu saya tanya, kenapa saya boleh makan dengan harga uang 1 juta lebih, 1 kali 4 orang boleh beli baju 10. Kenapa dia begitu miskin? Dalam hal dunia banyak hal saya tidak mengerti. Tapi saya ingat waktu saya kecil mau beli 1 baju susahnya. Mau makan 1 kali enak tunggu setengah tahun. Lalu saya mulai rasa kalau manusia tidak mengerti puas karena tidak pernah miskin. Mengapa orang miskin lebih banyak rasa diri bahagia? Karena kalau enak diberikan keenakan 1 kali, senangnya luar biasa. Kita diberi kelimpahan-kelimpahan dan rasa anugerah Tuhan masih kurang. Kenapa Tuhan tidak membuat saya lebih kaya lagi? Sampai kapan hidupmu seperti ini? Tuhan berkata Israel masuk ke Kanaan. Bukan masuk menikmati. Bukan masuk menjadi enak kaya. Engkau subur, engkau lancar, engkau berhasil. Pergi masuk berperang, melawan musuh. Baru engkau mungkin kemenangan. Mungkin keberhasilan. Mungkin ada sesuatu hasil daripada peperangan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen sudah tidak tahu apa itu miskin, apa itu kurang, apa itu lapar. Semua tahunnya bersungut-sungut, marah-marah sama Tuhan karena masih kurang enak. Dosa kita terbesar. Tuhan suruh mereka masuk. Suruh Yosua memenangkan kota. Menumpaskan musuh. Saya hari ini belum bicara kenapa Tuhan suruh Israel
menghancurkan kota-kota Kanaan. Mengapa Tuhan suruh Israel membunuh habis musuh-musuh mereka? Arkeologi membuktikan karena kota-kota Kanaan berzina, berdosa, berbuat jahat sampai sepenuh-penuhnya. Tuhan mengatakan manusia seperti ini boleh ada, boleh tidak ada, matiin saja. Apakah yang mencipta manusia, Tuhan tidak berhak memusnahkan manusia. He's the one who gives. He is also the one who takes away. He's the one who creates. He's the one can have the right to abolish. Tuhan mencipta, Tuhan juga bisa memusnahkan. Tuhan memberkati, Tuhan juga berhak untuk menghakimi. Tuhan mempunyai kebebasan untuk memberi engkau kaya. Tuhan juga mempunyai kewajiban dan hak untuk membuat engkau miskin habis. Kita kalau tidak memihak dan tidak mengerti sifat Tuhan, cuma tahunya sendiri-sendiri, kita akan berdosa terus-menerus. Musa keluarkan Israel daripada Mesir. Yosua masukkan orang Israel ke dalam Kanaan dan musnahkan kota Yeriko, kota lain, bangsa Amorit, bangsa yang lain, hancurkan mereka. Ini semua perintah Tuhan yang manusia harus jalankan. Maka kota terbesar pertama dihancurkan melalui kuasa Tuhan menyertai Israel. Mereka tidak kerja apa. Mereka tidak perang, cuma keliling 1 hari 1 kali. 6 hari 6 kali. Hari ke-7 keliling 7 kali. Dengan letih lesu yang paling capek. Dengan memerlukan kekuatan fisik yang 7 kali capeknya. Sudah selesai. Tuhan berkata, tiuplah sangkakala. Berteriaklah dengan suara keras. Mereka tiup, berteriak. Kota Yeriko langsung roboh, langsung hancur. Tapi Tuhan berkata, selamatkanlah Rahab, pelacur yang di kota itu. Karena dia menyimpan dan memelihara kedua pengintai yang saya perintahkan. Hak apa Rahab diselamatkan? Apakah dia mempunyai kebajikan yang cukup? Atau dia mempunyai jasa yang besar? Tidak, dia seorang pelacur. Di mana sih ada kota yang menjunjung tinggi pelacur di dunia? Tidak ada. Semua kota yang berkebudayaan menghina, melecehkan pelacur. Karena orang yang pintar jual otak untuk dapat uang. Ada yang jual mulut dapatkan uang. Ada yang jual hati untuk dapatkan uang. Ada yang kerja berat untuk mendapatkan uang. Pelacur menjual alat kelamin untuk dapatkan uang. Itu tempat yang paling bawah selain kaki dan tangan. Tuhan ciptakan otak, mata, hidung, mulut, hati, semua di atas. Taruh alat kelamin tempat yang paling bawah. Dan yang untung uang pakai alat kelamin itu orang paling rendah. Paling remeh. Paling hina oleh masyarakat. Tetapi Tuhan berkata, Yeriko binasalah. Tetapi Rahab selamatlah. Ini pertama kali kita melihat Injil bukan untuk orang baik. Injil untuk orang berdosa. Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa. Dosa. Supaya bertobat. Begitu lengkap beritanya. Begitu ajaib maknanya. Begitu memberi pengharapan kepada orang berdosa di seluruh dunia. Jangan engkau tawar hati. Jangan engkau lesu dan kecewa. Karena pelacur bisa diselamatkan. Gubernur di kota-kota besar. Pembesar wali kota di kota Yeriko binasa. Pelacur yang diselamatkan. Karena mereka kelihatan berwibawa, mereka kelihatan bergengsi, berkedudukan tinggi, dipandang tinggi oleh orang lain di hadapan Tuhan. Koruptor harus masuk penjara.
Tapi di hadapan Tuhan, pelacur-pelacur yang dihina, apalagi mereka yang mempunyai hati mau cari Tuhan, diingat oleh Tuhan dan dihargai oleh Tuhan. Saudara, Tuhan menilai manusia lain sekali dengan manusia. Jangan engkau menghina pelacur. Jangan menghina perempuan yang kelihatan tidak bermoral. Kalau mereka mempunyai iman di hatinya, mereka lah yang dicari oleh Tuhan Yesus. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Menolong mereka yang melarat. Tujuan Yesus bukan cari orang kaya. Kegagalan gereja adalah hanya melayani orang kaya. Hanya menyenangkan konglomerat. Tetapi menghina orang miskin. Kalau kita melawan kehendak Tuhan. Kalau kita berjalan terbentur daripada kehendak Tuhan. Kita gereja pun akan dibuang oleh Tuhan. Mengapa banyak gereja tidak maju-maju? Kenapa banyak gereja orang kaya, banyak orang miskin tidak mau masuk? Karena mereka tidak memberikan pengharapan kepada lapisan di bawah. Kenapa permulaan abad Yesus datang ke dunia, di dalam 50 tahun kemudian, sepertiga dunia menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen pada abad pertama memberikan satu pengharapan kepada manusia. Yang kaya, yang miskin harus sama rata. Laki perempuan harus sama rata. Yang menjadi tuan jadi budak harus menjadi rata. 3 hal ini mengharmoniskan manusia. Kaya, miskin, laki, perempuan. Yang jadi tuan, yang jadi budak. Yahudi dan Yunani. Semua sinkron. Semua adalah sama rata. Semua di hadapan Tuhan sama-sama dicintai oleh Tuhan. Pendeta yang mempunyai pikiran ini. Gereja yang mempunyai tanggapan seperti ini. Orang Kristen yang mempunyai sikap ini. Tak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. GRI adalah satu gereja di antara sekian banyak gereja. Yang tidak memandang engkau Tionghoa atau engkau Batak. Engkau Cina atau engkau Jawa. Engkau keturunan dari luar atau keturunan Sunda. Karena di sini semua harus sama. Pria wanita sama. Kaya miskin sama. Konglomerat budak sama. Yang gajinya beribu-ribu dolar. Sama yang gajinya 70.000 sama. Tak mungkin kita tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau menjalankan cara-cara dan kaidah-kaidah di dalam kitab suci. Rahab keluar. Dikatakan ibunya, bapaknya, dan semua orang keluarnya dilepas keluar. Mereka rumahnya di mana? Mereka rumahnya di atas dinding tembok. Orang yang bangun rumah di atas dinding tembok. Baru ini tulis. Dulu tidak pernah. Jadi ini orang mempunyai wawasan. Lihat dalam, lihat luar. Mereka mempunyai bijaksana tertentu. Mereka mempunyai cara hidup yang berlainan dengan yang lain. Dan Rahab bukan khusus jadi pelacur, cari duit melalui seks. Dia adalah seorang mungkin terpaksa harus kerja sebagai pelacur. Tapi hatinya untuk Tuhan. Dari mana kita mengetahui? Karena di dalam kitab suci, seorang yang posisi masyarakat begitu remeh, begitu rendah. Profesinya begitu hina, pelacur. Tetapi dia mempunyai pengertian, mempelajari sejarah, mengetahui pimpinan Tuhan lebih jelas dari siapapun di dalam zaman itu. Saya memetik, saya memilih semua perempuan yang berbicara penting di dalam Alkitab, termasuk Rahab. Sampai perjanjian baru, banyak perempuan yang pernah bicara sesuatu. Saya kumpulin, saya bandingin. Saya boleh berkata Rahab
pernah kata kalimat paling banyak antara semua perempuan-perempuan di seluruh kitab suci. Dan kalimat dia banyak mengetahui Tuhan pimpin umatnya, bagaimana berperang dan menang, bagaimana menyertai anak-anaknya. Saya kaget. Apakah pendeta sekarang lebih mengerti bagaimana Tuhan pimpin umatnya sepanjang sejarah? Bisa menghitung cara Tuhan bekerja. Bisa mengingat semua karunia Tuhan seperti Rahab. Dah heran kalau banyak orang binasa di Yeriko. Rahab diselamatkan. Karena dia bukan perempuan biasa. Pasti dia pelacur. Saya tidak lihat dari sini. Saya lihat daripada iman dia kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 mencatat nama Rahab termasuk orang-orang paling beriman di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya Israel menang besar. Yeriko dirobohkan. Mereka total menang, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Selesai itu mulai sombong. Saudara-saudara, engkau kalau pernah sombong satu kali, pernah sukses satu kali, jangan lupa sesudah itu selalu gagal. Setelah merobohkan Yeriko, kota besar sekali, lalu mereka kirim orang pergi lihat kota kedua yang mau ditumpas. Kota Ai. Kota Ai itu kota kecil, cuma 120.000 orang. Mungkin lebih kecil dari Karawaci. Lebih kecil dari Kelapa Gading. Lebih kecil daripada Sunter. Orangnya sedikit. Setelah pergi mengintai, pulang. Mereka ngomong kalimat. Yosua, tidak usah banyak-banyak orang. Berapa puluh ribu cukup untuk menumpas kota itu. Karena mereka kotanya kecil. Tidak usah repot-repot. Kirimlah berapa ribu langsung hancur ke mereka. Lalu semua karena kesombongan. Karena miscalculate. Karena salah tafsir, mereka kirim berapa ribu orang ke situ. Begitu mau perang, orang Ai keluar langsung bunuh orang Israel 36. Sesudah dibunuh, ketakutan, hancurlah hati mereka. Mereka gentar, langsung balik, langsung lari, dikejar-kejar oleh orang kota Ai. Mereka kembali. Dengan begitu kecewa, begitu putus asa, bicara sama Yosua, kami digagalkan, kami dileburkan, kami tidak bisa apa-apa, sekarang kami hancur. Tuhan tidak menyerahkan kota itu kepada kami. Sesudah itu Yosua nangis dan datang kepada Yehova. Mengapa pimpin kami keluar? Mengapa biarkan anak-anakmu dihina orang kafir? Lebih baik kami dulu di sana, tidak usah masuk ke sini. Tuhan yang salah lagi. Ini adalah pemimpin gereja. Kalau ada kemenangan, jasa sendiri. Kalau ada kelesuan, salahnya Tuhan. Kalau mengalahkan musuh, diri dibenarkan. Kalau dikalahkan oleh musuh, Tuhan yang disalahkan. Berapa kurang ajar adanya pemimpin-pemimpin. Termasuk Yosua. Setelah dia nangis, dia bersungut kepada Tuhan. Tuhan menjawab, tidak tahukah ada orang Israel yang telah mencuri barang yang tidak seharusnya? Tahu tidak orang Israel ada yang mencelakakan seluruh bangsa? Satu orang salah, seluruh bangsa kena kecelakaan. Saudara-saudara, kecelakaan, mencelakakan, dicelakakan berkali-kali muncul di dalam pasal ini. Carilah orang itu. Saya tidak bisa membiarkan ada salahnya satu orang, lalu saya tetap memberkati Israel. Tidak bisa. Israel harus suci seluruhnya, taat sepenuhnya, harus taat kepada pimpinanku, tidak boleh melanggar. Tahukah engkau Yosua, orang Israel telah berdosa, melanggar, mencuri, mengambil, menyimpan barang yang tidak boleh diambil. Dengar kalimat di bawah. Yang tidak boleh diambil, jangan ambil.
yang harus dimusnahkan, harus dimusnahkan. Ini dua harus. Harus tidak boleh ambil yang bukan punya kamu. Kalau engkau ambil, engkau untung, engkau berhasil mendapatkan yang tidak punya kamu. Engkau malu. Karena itu pasti menimbulkan kemarahan Tuhan. Kedua, yang harus dimusnahkan, silakan jangan disayang, jangan disimpan. Yang harus dimusnahkan, dimusnahkanlah perintah Tuhan. Di dalam dunia ini ada dua macam kesalahan. Mendapat yang tidak seharus. Yang menyimpan yang harus dimusnahkan. Yang tidak boleh engkau dapat, engkau senang, itu cilaka. Itu jerat dari iblis. Engkau telah mendapat, engkau membawa dosa ke rumahmu. Engkau mendapatkan kecelakaan untuk hari depanmu. Barang siapa yang mendapat sesuatu yang tidak seharusnya dapat, itu namanya tamak. Barang siapa yang tidak mendapat yang harus dia dapatkan, itu namanya bodoh dan malas. Kalau engkau tidak rajin, engkau malas dan engkau bodoh, engkau kehilangan kesempatan, engkau menolak berkat Tuhan, engkau akan jadi miskin seumur hidup. Malas, akar miskin. Tamak, akar kejahatan. Semua 1, 2, 3. Malas, akal kemiskinan. Tamak, asal daripada kejahatan. Do not be greedy and do not be lazy. Dapatkanlah yang harus kau dapat. Tak usah terima yang kau tidak boleh dapat. Musnahkan yang harus kamu hancurkan. Jangan mencintai sesuatu yang Tuhan tidak suka. Kita punya kelemahan apa? Yang Tuhan tidak suka, kita suka. Yang Tuhan suka, kita tidak. Kita tolak. Dan Tuhan bilang, engkau tidak sehati sama saya. Saudara-saudara, kalau saya mau lebih kaya bisa. Saya mempunyai bakat banyak. Saya mempunyai talenta banyak. Saya mau jadi arsitek, sangat sukses. Saya mau menjadi konduktor, sangat sukses. Saya mau menjadi komponis, bisa. Saya menjadi sastrawan, bisa. Saya boleh cari uang melalui talenta saya. Dari otak sampai kuping, sampai mata, sampai saya punya estetik. Tetapi kalau itu bukan pimpinan Tuhan, buat apa? Buat apa saya dapat kebanyakan? Itu menjadi dosa yang menggeret dan dosa yang membebani saya untuk dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, yang tidak perlu dapat biarpun tidak apa-apa. Yang harus dapat engkau jangan tolak, terima saja. Karena itu bagian yang Tuhan berikan kepada engkau. Manusia yang memperoleh yang tidak seharusnya, itu serakah. Karena bukan seharusnya kok. Engkau dapat lebih banyak uang. Itu menjadi beban, menjadi dosa, menjadi jerat, menjadi beban untuk mengikat engkau seumur hidup. Itu sebab yang tidak perlu taruh banyak, lepaslah. Yang harus kasih orang, berilah. Jangan kira makin tahan, makin banyak milikku, saya menjadi paling kaya. Saya senang, itu bodoh sekali. Yang harus dimusnahkan, musnahkanlah. Karena itu barang kecil, barang najis, barang yang tidak memperkenan Tuhan. Tuhan mengatakan hanguskan, musnahkan, habiskan barang-barang dari kota Yeriko. Kecuali emas, perak, dan barang-barang daripada itu logam yang saya mau taruh dikuduskan untuk masuk di dalam gudangnya bait Allah. Saudara-saudara, di sini kita lihat dua. Yang dikuduskan oleh Tuhan untuk dipakai di dalam bait Allah. Dan yang dikhususkan oleh Tuhan untuk harus dibuang. Ini perintah jelas. What you should do to abolish. What you should do to sanctify. Yang dikuduskan oleh Tuhan jangan dilupakan. Yang dibuang oleh Tuhan jangan disimpan. Dengar baik-baik. Karena di dalam gain and loss. Yang Tuhan tidak mau engkau buang. Engkau tidak akan loss.
Yang Tuhan pilih, engkau jangan ambil. Karena itu milik Tuhan. Engkau jangan serakah. Dengar baik-baik. Serakah permulaan kejahatan. Kemalasan permulaan kemiskinan. Kenapa di dunia banyak orang miskin? Karena mereka tidak memperjuangkan hak yang mereka miliki. Mereka kalau kerja baik-baik. Kalau mereka kerja rajin-rajin. Kalau mereka kerja jujur-jujur. Tidak mungkin ada satu orang yang mati kelaparan. Ajarkan anakmu. Di Surabaya saya tahu seorang pendeta tua. Cucunya menjadi pengemis di tengah-tengah jalan. Minta uang. Orang lihat, engkong lu khotbah, papa lu toko emas. Kenapa kamu menjadi pengemis? Nggak ngerti. Itu 3 generasi. Papanya, engkongnya pendeta, anaknya toko emas, cucunya menjadi pengemis. Saya kenal 3 generasi. Saya tahu sendiri. Dan pada waktu cucunya itu minta-minta sampai di rumah saya. Saya bilang jangan lagi begitu dong. Engkong lu kan pendeta kan? Iya. Papa lu kan toko emas. Iya. Kenapa engkau jadi pengemis? Saya tak mau sekolah. Saya dari kecil malas. Saya suka main. Saya akhirnya hidup berkeliaran sama orang-orang jahat. Dibuang oleh papa. He didn't get what he should have. Karena jahat dan malas. Tapi banyak konglomerat dapat uang yang tidak bersih. Melalui apa? Melalui penipuan, kecurangan, dan melalui penutupan. Banyak hal yang tidak harus dia kerjakan, dia kerjakan. Ini tentang penghakiman akan. Adalah peringatan 2 hal. What God want to demolish. Do not keep it. What you should have. Cannot lose it. Yang harus engkau peroleh, perolehlah. Yang harus engkau dapat kerjalah berat. Peranglah dengan rajin. Dan engkau setia melayani. Engkau pasti dapat. Saudara-saudara, saya harus hitung uang saya yang saya dapat dari mana. Dari kerja berat, puji Tuhan. Dari mencuri, cilaka. Dari saya rajin, puji Tuhan. Dari saya curang, malu. Ingat ya. Yang harus kau dapat, jangan engkau lepas. Itu tidak setia kepada Tuhan. Yang tidak boleh engkau dapat, jangan dipelihara. Itu akan menjadikan jerat dosa, menghancurkan kerohanianmu. Keep what you should keep. Abolish and keep up what you should not have. Ini ajaran kita. Agan telah mengambil barang yang harus dimusnahkan. Agan mencintai barang yang aku tidak cintai. Sekarang ada seorang yang mencelakakan satu bangsa. Yosua, jangan bersungut-sungut sama saya. Tidak usah marah-marah saya, kenapa pimpin engkau sini. Carilah orang jahat itu. Bagaimana carinya? Orang Israel itu ada 2 juta. Saya mau cari sesuatu. Saya tidak pintar mengetahui siapa yang mencuri. Suruhlah mereka suku bersuku datang mengambil undi. Tahu yang curi di suku apa. Dari suku-suku tahulah. Daripada kelompok-kelompok bangsa mereka. Carilah kelompoknya. Dari kelompok-kelompok carilah daripada marga-marganya. Dari marga-marga carilah generasinya. Dari generasi satu persatu carilah keluarga saudaranya. Dari saudara-saudara satu persatu ambil undi. Akhirnya engkau akan menemukan siapa. Kenapa Tuhan pakai cara ini? Tuhan tidak mau mempersalahkan salah satu orang yang tidak bersalah. Tuhan itu adil. Yang tidak bersalah tidak boleh dianggap salah. Yang salah tidak boleh diloloskan. Saudara-saudara, maka Yusuf, oh ya kalau begini. Semua suku datang ambil undi. Waktu ambil semua tidak apa-apa. Suku Yehuda yang berdosa. Sekarang suku Yehuda
ada berapa marga, semua datang wakil mereka. Akhirnya ketemu satu. Dari marga itu ketemu lagi rumah tangga. Dari rumah tangga ketemu lagi saudara yang mana. Dari saudara-saudara ambil undi. Akhirnya terakhir ketemu yang curi, yang ambil barang yang tidak seharusnya. Itu akan. Waduh, sudah ketemu. Berarti Tuhan tidak lolos. Tapi saudara, waktu dipilih, akan terus hina. Mana Tuhan tahu saya. Ini menghina Tuhan. Setelah mencuri barang yang tidak boleh, berani menghina Tuhan. Tuhan mana tahu dia ateis di dalam gereja. Dia musuh di dalam karung. Dia adalah pelawan kepada Tuhan, menghina Tuhan, kelihatan beribadah sama-sama. Inilah orang Kristen yang tidak beres. Orang yang namanya Kristen hatinya setan. Orang yang ikut kebaktian hatinya kepada musuh. Saudara kita mempunyai satu cabang yang selama 12 tahun uang persembahan dah tambah-tambah. Akhirnya diutus satu pendeta masuk cabang itu. Dia periksa. Ada uang yang dah beres. Lalu diselidiki. Diperhatikan. Terakhir setelah berapa bulan. Menemukan ada seorang pengurus yang curi uang. Di mana? KRII. Saya sangat marah dan sangat malu. Pengurus yang curi uang persembahan harus dimasukkan bank. Ambil kantong. Ambil. Orang dah tahu kok. Dah dicek persembahannya berapa. Yang masuk berapa. Yang hilang berapa. Dah dicek. Hanya satu pendeta yang menyelidiki. Mengamati. Akhirnya menemukan. Ada yang hilang. Tapi belum tahu siapa. Diselidiki. Diperhatikan. Ditelusuri. Akhirnya ketemu orangnya. Datang cari dia. Kamu yang masukkan uang ke bank. Selalu angkanya tidak sama. Uang kemana? Dia baru ngaku. Dengar kalimat di bawah. Orang yang sebelum ditemukan salahnya mengaku dosa sendiri itu orang baik. Meskipun kesalahannya harus dikoreksi. Orang yang sampai diketemukan buktinya baru dia ngaku itu orang jahat. Akan orang apa? Akan orang yang tidak mengaku salah, tidak mengaku dosa, tidak mengaku dia mencuri. Sampai akhirnya undi-undi, seluruh 2 juta manusia undi. Terakhir tetap ketemu dia. Yosua datang, akan muliakanlah Tuhan. Anakku, jujurlah engkau telah mencuri. Engkau telah menyimpan barang yang harus musnah. Engkau telah mengambil barang yang tidak boleh engkau miliki. Coba kasih tahu. Engkau ngaku tidak dosa? Saya ngaku. Kenapa waktu itu baru ngaku? Tidak bisa tidak ngaku. Karena sudah ketemu. Sudah terbukti. Dan di dalam 2 juta orang bisa menemukan yang mana satu itu. Itu kecuali kuasa Tuhan. Tidak ada orang yang bisa kerjakan. Karena kuasa Tuhan begitu hebat. Hukum Tuhan begitu teliti. Dan pilihan Tuhan akhirnya tidak luput. Satu pun tidak difitnah. Satu pun tidak salah. Yang mencuri, yang dipetik. Ini orangnya. Akan kaget. Kagetnya apa? Terlalu lambat. Mengapa harus sadar dosa setelah ketemu, setelah dibuktikan? Kenapa tidak ada kesadaran sebelum ketemu? Saya mempunyai seorang murid. Akhirnya ketemu dia pergi cari pelacur. Dia sudah pendeta di satu kota di Jawa Tengah. Sesudah itu diusir. Sudah diusir. Dia datang kepada saya. Pak Tong, saya diusir dari gereja. Karena mereka menemukan saya cari pelacur. Saya tanya, kok bisa ya menemukan? Saya satu hari, karena pelacur itu di tempat dekat satu gedung bioskop. Saya kalau dari sini seperti nonton bioskop. Orang tidak perhatikan saya lewat gang itu sudah pikir rumah pelacur. Dan waktu itu dilihat oleh seorang majelis.
Lalu ditanya, kamu kemarin lewat gang itu ya? Ya sudah dibuktikan, sudah ditangkap, baru sadar. Akhirnya diusir. Saya bilang sekarang saya sadar, dosa saya besar. Saya tidak seharusnya pergi cari pelacur. Saya bilang, very good. You realize you are wrong. Tapi saya kasih tahu ya, sayang ya, you baru sadar salah setelah ketemu. You baru merasa menyesal setelah dibuktikan. Jikalau engkau bisa merasa itu salah sebelum diketemukan oleh majelis itu, engkau sekarang masih pendeta di situ dan masih memawas sendiri. Kenapa engkau begitu bodoh? Dia iya ya. Saya bilang iya ya. Tidak, tolong. Sudah lambat. Saudara-saudara, jangan sampai engkau sudah ditangkap, sudah diketemukan, sudah dibuktikan salah, baru engkau mengaku. Ini akan. Setelah dia mengaku, saya kira Yosua bilang, oke anak, engkau sudah mengaku, saya ampuni kamu. Karena Tuhan maha murah. Tuhan memberikan keselamatan. Yosua tidak. Yosua sudah mengaku, sekarang saya hukum kamu mati. Penghakiman Alkitab. Boleh main-main? Tidak boleh. Saudara, orang yang saya tadi katakan yang telah curi uang miliaran sampai gedung gereja mau bangun terus tidak ada uang. Sekarang sudah jadi gedungnya. Tetapi orang itu sudah mati. Dihukum. Diusir oleh Tuhan ke kota lain kecil. Dan saya bilang kalau perlu kasih tahu gereja. Sekarang dia ada di kota ini, di provinsi ini, kasih tahu sama majelis, kasih tahu sama pendeta mereka, ini pernah mencuri uang miliaran. Kami sungkan Pak, sungkan. Kamu dah sungkan sama Tuhan, sungkan sama manusia. Kalau engkau tidak berani kasih tahu inilah orang yang pernah mencuri uang gereja, gereja itu akan kena lagi. Mereka ada dengar, tapi akhirnya Tuhan sendiri yang bertindak. Dia dalam COVID mati. Apakah dia bertobat? Sungguh saya tidak tahu. Kecuali Tuhan kasih anugerah. Saudara-saudara akan setelah ngaku tidak diampuni, tidak diberi kelonggaran, tapi dibunuh. Mereka melempar batu sampai dia mati. Dirajam batu. Waktu akan mati. Mereka semua tumpuk batu yang banyak tutupi mayatnya dia. Tetapi tetap tidak bisa. Karena bau darah, bau mayat menarik banyak burung datang. Seorang ilustrator yang terkenal abad 19 namanya Gustav Dora. Saudara-saudara, Gustav Dora menulis satu buku ilustrasi Alkitab namanya Dora Bible. Di dalamnya ada satu lembar, saya kagum sekali. Dia gambar di tengah-tengah senja, di tengah-tengah sudah mau malam gelap. Tempat yang banyak batu, bawahnya mayat akan. Lalu sini gunung, di lembah itu, lembah Akok. Ini tulisan, namanya kecelakaan. Dia satu orang berdosa mencelakakan seluruh bangsa. Dia dibunuh di tempat itu, tempat kecelakaan. Karena dia orang yang mencelakakan orang lain. Ini gunung, ini lembah. Maka Dora pakai imajinatifnya yang sangat-sangat limpah. Bikin satu tumpukan batu dalamnya mayat. Tapi baunya mayat menarik burung-burung dari jauh. Terbang berkerubunan ratusan kakak datang mau makan daging mayat dari dia. Itu lukisan indah luar biasa. Burung-burung terbang seperti tentara surga. Turun mau cari mayat itu. Itulah tempat terakhir seorang yang serakah. Seorang yang mencuri. Seorang yang menyimpan barang seharusnya dibinasakan. Memperoleh barang yang tidak seharusnya dia miliki. Harap pengadilan dan itu penghakiman Tuhan terhadap orang yang tidak jujur ini menjadi perintah, menjadi peringatan bagi kita.
I should be a man who is honest and diligent to work to get anything that God is giving me. But I do not need those who are not mine. Jangan mengambil barang yang bukan milikmu. Jangan menyimpan barang yang Tuhan mau musnahkan. Sehingga engkau bersih di dalam memiliki sesuatu. What you have, what you possess, masih from God, never from Satan. Satan mau engkau menjadi kaya, apa gunanya? Tuhan mau engkau puas, engkau bisa terima tidak. Ada seorang yang karena bersalah akhirnya dikejar oleh polisi. Sesudah itu ditangkap, dia lari sini sana menjadi buron. Satu hari ketemu saya, Pak Tong, saya dikejar-kejar polisi. Ada nasihatkah? Saya mengatakan satu kalimat, saudara, saya cuma satu kalimat. Jangan ingin menjadi kaya terlalu cepat. Kalau bukan waktunya, jangan kaya. Kalau bukan dari Tuhan, jangan terima. Dengar, kalau engkau ingin kaya terlalu cepat, engkau akan jeblos ke dalam hukum dan seumur hidup susah dikeluarkan lagi daripada jeratnya. Ya Pak, aku tahu Pak. Sudah kalimat itu dia dengar. Dia tidak mau ketemu sama saya sampai sekarang sudah berapa tahun. Jangan main-main. Yang bukan milikmu, jangan diinginkan. Jangan serakah. Jangan ambil. Yang harus dimusnahkan oleh Tuhan. Jangan sayang. Jangan simpan. Jangan memilikinya. Akan apa yang kau kerjakan, ngakulah. Akan mengatakan saya berdosa. Waktu Yeriko dimusnahkan, saya lihat ada satu kain yang bajunya bagus sekali. Saya ingin mempunyai baju itu. Saya simpan. Lalu saya lihat lagi ada kalung perak 200 shekel. Saya tuan lagi satu batang emas yang 50 shekel. Saya ambil 3 barang itu. Akan engkau ambil barang itu taruh di mana? Sekarang saya simpan di satu tempat. Yosua berkata, pergi cari apa yang dia ngomong jujur atau bohong lagi. Dicari, betul ada. Bajunya menutupi kalung 200 shekel perak. Batang emas 50 shekel. Maka Yosua bilang, bunuh dia. Karena dia satu orang bersalah. Seluruh jemaat dihukum oleh Tuhan. Penghakiman Alkitab. Karena seekor lalat bikin minyak narwastu menjadi bau. Minyak wastu ini mahal sekali. Satu botol harus bayar dengan uang ongkos kerja UMR yang paling tinggi 1 tahun. Kerja 365 hari, dapatnya uang tidak boleh dipakai, semua disimpan. Hanya bisa beli satu botol minyak wastu. Dari seekor lalat yang mati berada di minyak itu. Seluruh minyak menjadi bau. Saudara-saudara, hidupmu bau enggak? Masih harum enggak? Carilah lalat yang mati di mana. Usir dia, jangan di dalam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Setelah banyak mendengar penghakiman Tuhan. Makin dengar, makin takut kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Do your best. Berikan yang kau bisa berikan. Tapi jangan ambil yang kau tidak boleh ambil. Jangan menyimpan yang kau harus musnahkan. Karena ajaran hari ini, penghakiman Tuhan tidak main-main. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikanlah kabar kami apa yang kau mau berikan. Kekuatan yang sangat kurang di dalam hidup kami, Tuhan tambahkan untuk menolak yang engkau tidak ingin kami miliki.
Sehingga tangan kami, hati kami, pikiran kami menjadi bersih di hadapan Tuhan. Dan boleh berkenan di dalam hati Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.